Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Hasriani SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mutia Alia dengan NIM 250103501013. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang bijak menggunakan media sosial di era sekarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam menjalani aktivitas hingga saat ini. Teman-teman sekalian, jika diperhatikan secara seksama, hampir tidak ada waktu satu hari pun yang kita lewati tanpa menggunakan media sosial. Bangun tidur, yang pertama kita cari adalah handphone. Di sela-sela aktivitas, kita kembali membuka media sosial. Bahkan, sebelum tidur, hal yang terakhir yang kita lihat juga adalah layar handphone. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat, bahkan tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Media sosial pada dasarnya merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, manfaat atau dampaknya sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Kita juga dapat belajar banyak hal baru seperti bahasa, keterampilan, maupun pengetahuan umum lainnya. Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri, menyalurkan kreativitas, serta mengembangkan relasi dengan banyak orang dari berbagai daerah maupun negara. Saat ini, tidak sedikit orang yang mengalami keberhasilan dan meraih prestasi kesuksesan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Namun, demikian penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah penggunaan waktu yang berlebihan. Tanpa kita sadari, kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat berbagai konten yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kebiasaan ini tentu dapat mengganggu aktivitas utama kita seperti belajar, mengerjakan tugas maupun istirahat. Akibatnya, pekerjaan menjadi terganggu, kualitas belajar menurun, dan kondisi fisik kita pun dapat terganggu karena kurang istirahat. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Banyak dari kita yang tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, bahagia, atau lebih sempurna. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, bahkan perasaan kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak mengetahui proses perjuangan maupun kesulitan yang mereka alami. Oleh karena itu, membandingkan dengan apa yang kita lihat di media sosial bukanlah hal yang tepat dan justru dapat merugikan diri kita sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, disinilah pentingnya kita untuk memilih kesadaran dan sikap dalam bijak menggunakan media sosial. Kita tidak perlu menjauhi media sosial sepenuhnya, tetapi juga harus mampu mengontrol diri agar tidak berlebihan dan tepat seimbang.
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, kita perlu mengatur waktu menggunakan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas utama. Misalnya dengan membatasi waktu menggunakan setiap harinya atau membuka media sosial saat belajar. Yang kedua, kita perlu lebih selektif dalam memiliki konten yang kita konsumsi. Ikuti akun yang memberikan manfaat seperti akun edukasi atau motivasi dan hindari konten yang dapat memberikan dampak negatif bagi kita. Ketiga, kita harus mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh apa yang kita lihat dari media sosial. Kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, kita juga harus menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia nyata dan dunia digital. Luangkan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman-teman serta lingkungan sekitar. Lakukan kegiatan yang lebih produktif seperti belajar dan berolahraga dan serta mengembangkan hobi. Teman-teman sekalian, media sosial ibarat sebuah alat yang dapat memberikan manfaat jika digunakan dengan benar, tepat, juga dapat menimbulkan keburukan jika digunakan secara berlebihan tanpa kontrol. Oleh karena itu, semuanya kembali pada diri kita masing-masing dalam menentukan bagaimana kita akan menggunakannya. Apakah kita menjadi pengguna media sosial yang bijak atau justru menjadi orang yang terbawa arus tanpa arah? Perubahan tidak harus dimulai dari hal besar. Kita bisa mulai dari hal kecil melalui diri kita sendiri dan mulailah dari sekarang. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dan jadilah pribadi yang lebih sadar dalam setiap pemilihan yang kita ambil. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan demi kebaikan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.